Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Margaret Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 2 Maret 2016. Pemirsa, pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan diselenggarakan pada tahun 2017 dan gubernur kita saat ini yaitu Basuki Cahayapurnama kabarnya akan mencalonkan dirinya kembali untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dan dikabarkan bahwa teman Ahok, kubu Ahok yang mendukung Ahok pada saat ini telah mengumpulkan lebih dari 1 juta KTP yang membuat Ahok bisa maju menjadi calon independen. Namun belakangan ini terdengar kabar bahwa Ahok akan bergabung bersama PDIP. Lalu bagaimana sebenarnya yang terjadi? Hari ini Rumah Demokrasi akan membicarakannya bersama narasumber kita hari ini yaitu Bapak Muhammad Aras selaku dosen komunikasi politik. Halo Pak Aras, apa kabarnya? Baik, Margaret. Pak Aras, hari ini luar biasa, karena hari ini kita akan membicarakan mengenai gubernur kita saat ini yaitu Basuki Cahayapurnama yang akrab disebut dengan Ahok yang akan mencalonkan dirinya kembali pada pemilihan gubernur pada tahun 2017 nanti. Nah, kalau mendengar kabar ini, bagaimana pendapat Bapak? Ya, memang seminggu terakhir ini itu sangat marak pembahasan terkait pencalonan Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Di media massa pun berkembang luar biasa isu ini karena yang mau mencalonkan diri itu ada berapa orang, ya termasuk Pak Ahok untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur periode kedua untuk Pak Ahok. Saya kira berita ini memang dari awal memang Pak Ahok yang sejak beliau menjadi wakil gubernur DKI dan sampai akhirnya menjadi gubernur DKI, ya luar biasa terkait Pak Ahok luar biasa. Saya kira ini momen atau saatnya untuk mencalonkan diri ya Pak Ahok untuk jadi gubernur di episode yang kedua. Ya. Nah, terkait pemberitaan beliau untuk mencalonkan diri, saya kira ya sah-sah saja kalau beliau mencalonkan diri kembali. Ya sepanjang itu beliau didukung oleh rakyat, kan itu intinya. Tapi belakangan ini saya amati memang ada kontroversi yang terjadi di masyarakat sebagai konstituen. Ada yang jelas pasti ada pro kontra ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, terkait isu yang saya dengar kemarin mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan kepada Pak Ahok, ya saya kira itu juga luar biasa. Artinya ketahuan kalau itu Pak Ahok masih didukung oleh masyarakat. Memang betul-betul pilihan masyarakat ya? Iya, hanya ketika masyarakat mau berani mengumpulkan KTP-nya, berarti kan beliau masyarakat itu mendukung beliau, mendukung Pak Ahok kan, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua persoalannya yang muncul kemudian adalah ketika masyarakat mendukung, ya sudah pasti partai politik juga harus mendukung. Nah, pertanyaannya adalah partai siapa yang mendukung Pak Ahok, ya kan? Karena sebelumnya yang saya tahu, yang saya dengar adalah beliau melalui jalur independen. Betul. Nah, jalur independen. Nah, isu yang baru saya dengar lagi katanya beliau akan didukung oleh partai PDIP, gitu ya. Ya, terkait dukungan PDIP, sah-sah saja PDIP memilih Pak Ahok untuk bisa dicalonkan sebagai Gubernur DKI untuk periode 2017-2022. Cuman ini kan masih belum resmi gitu ya, masih isu, masih tahap perbincangan. Ya saya kira PDIP juga akan menseleksi siapa calon yang kuat karena ya partai politik kan punya analisis juga ya, mereka akan mencalonkan orang yang benar-benar mendapat dukungan atau perhatian penuh dari masyarakat. Ya. Namun apakah masuk menjadi bagian dari partai politik memang salah satu persyaratan seseorang bisa mencalonkan dirinya sebagai gubernur, Pak? Karena kalau Pak Ahok pada periode ini kan karena naik dari wakil gubernur menjadi gubernur. Ya. Apakah sebenarnya kalau untuk menjadi gubernur harus menjadi anggota partai politik dulu, Pak? Begini, ketika orang mencalonkan diri atau dicalonkan, kan biasanya selama ini kan sebelum ada jalur independen ya, melalui partai politik. Oleh karena itu partai politik punya fungsi adalah merekrut orang-orang yang memiliki potensi untuk posisi itu. Kalau posisi sebagai gubernur, dia partai politik harus mampu menyeleksi
warga negara yang memiliki kemampuan untuk menduduki posisi sebagai gubernur partai politik. Karena dalam partai politik ada fungsi rekrutmen ya, merekrut orang-orang atau merekrut warga negara yang memiliki keahlian di bidang itu. Bidangnya apa ya? Sebagai gubernur memang yang bersangkutan sangat kredibel ya, kemudian dipercaya oleh masyarakat, menjadi tokoh yang memang bisa menjadi contoh teladan masyarakat, kan itu. Jadi tidak hanya berbicara bagaimana yang bersangkutan, apakah dia kaya atau apa, bukan itu. Yang menjadi poin adalah kredibilitasnya, ketokohannya, bagaimana yang bersangkutan menjadi tokoh, menjadi contoh, menjadi teladan masyarakat. Menjadi teladan masyarakat, saya kira itu memang harus memang dimiliki oleh seorang calon yang bersangkutan. Itu, Margaret. Baik, sepanjang tahun 2015 ini, kubu Ahok yang dikatakan sebagai teman Ahok itu telah berusaha untuk keliling, tidak hanya di sekeliling Jakarta, untuk mengumpulkan KTP yang katanya kalau misalnya terkumpul sampai 1 juta KTP, itu berarti Ahok bisa mencalonkan dirinya kembali untuk menjadi gubernur melalui jalur independen, tanpa harus melalui partai politik. Lalu kalau misalnya sekarang Pak Ahok mengatakan dikabarkan akan masuk ke dalam PDIP, bagaimana tanggapan Bapak mengenai usaha teman Ahok ini selama 1 tahun ini, Pak? Oke, sebagai usaha dari tim sukses ya, atau tim sukses, atau ya bisa dikatakan pendukung Pak Ahok, mengumpulkan KTP dengan jumlah sekian, saya kira itu sebagai bentuk usaha dukungan kepada Pak Ahok. Artinya kalau memang Pak Ahok mampu bisa melewati jalur independen, saya kira ya tidak masalah sepanjang itu masyarakat mendukung. Karena yang saya pahami, yang saya tahu selama ini, yang mencalonkan diri baik sebagai presiden, sebagai dalam hal ini apalagi gubernur ya, jalur independen selama ini yang saya tahu adalah tidak pernah menang gitu. Tidak pernah menang. Jadi kalau Pak Ahok memang melalui jalur independen, saya sih masih meragukan itu. Ya, belum ada jaminan karena kita berangkat dari secara political historical terkait jalur independen. Selama ini memang belum ada yang menang di jalur itu, jalur independen itu. Nah, yang kemudian kalau misalnya Pak Ahok melalui partai pintu PDIP, ya saya kira PDIP kan partai senior, partai yang hari ini juga sebagai pendukung pemerintahan, sebagai partai yang hari ini partai yang nomor 1 sekarang untuk di Indonesia ya, karena presiden kita dari PDIP gitu kan. Ya, saya kira kembali lagi nama partai politik ya juga sangat berpengaruh ketika yang bersangkutan dicalonkan oleh partai politik. Karena berbeda dicalonkan oleh partai politik yang besar dengan partai politik yang kecil. Ya, PDIP kita tahu bersama bahwa partai politik besar yang hari ini memimpin pemerintahan. Gitu. Baik, namun sebenarnya ada nggak sih Pak latar belakang ataupun alasan kenapa PDIP mengajak Ahok untuk bergabung di dalam partainya? Jangan mana-mana Pak, jangan diam dulu karena setelah ini kita akan bahas. Jangan mana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Paras, melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terpotong. Kenapa sebenarnya apa sih latar belakang PDIP mau merekrut Ahok menjadi bagian dari dirinya dengan alih-alih membantu Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, Pak? Ya, kalau alasan yang mendasar, saya kira memang PDIP punya alasan, punya dasar. Kita ini kan orang yang outside dari, artinya di luar partai politik. Kita nggak tahu seperti apa visi mereka, visi partai, visi PDIP dalam hal ini merekrut Pak Ahok. Tapi yang jelas, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa PDIP memang ya melirik orang-orang yang memiliki peluang. Pak Ahok hari ini PDIP melihat bahwa Pak Ahok punya peluang untuk menjadi gubernur DKI di periode kedua Pak Ahok. Gitu. Sehingga PDIP
alasan itulah merekrut Pak Ahok ya untuk sebagai calonnya ya, calon dari PDIP untuk jadi 01 di DKI. Nah, persoalan-persoalan yang substantif terkait hal ihwal mengenai Pak Ahok dengan PDIP, lobby-lobby internal mereka kita kurang tahu. Tapi kita orang sebagai masyarakat, saya kira ini masyarakat juga tahu semuanya bahwa ya namanya partai politik kan tidak mungkin merekrut orang yang tidak memiliki peluang besar untuk itu. Istilah katanya adalah tidak mau menumpang di perahu bocor, kan itu intinya. Baik. Tapi kalau misalnya bicara tentang peluang, betul Pak Ahok memiliki peluang. Tapi kita nggak bisa memungkiri ya Pak, bahwa Pak Ahok juga selama masa pemerintahannya banyak juga yang kontra Pak. Baik dengan karakternya yang keras, lalu juga yang menjadi pihak kontra itu tidak hanya segelintir orang, namun juga bisa dikatakan cukup banyak orang. Dan terlebih Ahok juga sering memiliki permasalahan dengan berbagai oknum di pemerintahan. Nah, apakah hal-hal ini, kalau misalnya Bapak menelitinya, apakah hal-hal ini memang sudah dipertimbangkan oleh PDIP, dan apakah kalau misalnya melihat track record tersebut, dengan Ahok masuk ke PDIP itu tidak akan menjadi permasalahan untuk PDIP-nya sendiri, Pak? Ya, saya kira pihak partai dalam hal ini PDIP udah punya senjata untuk itu. Ketika mereka memilih Pak Ahok sebagai calonnya, ya mewakili PDIP untuk di 01 DKI, saya kira PDIP udah punya alasan, udah punya dasar, udah punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Mungkin dengan terkumpulnya KTP yang udah berapa ribu dikumpulkan itu, saya kira ini kan menjadi masukan yang signifikan juga buat PDIP bahwa ternyata Pak Ahok masih didukung oleh masyarakat. Bentuk dukungan ini yang menjadi masukan buat PDIP. Ketika melihat wah masyarakat banyak nih yang memilih, ternyata masih banyak masyarakat memilih Pak Ahok untuk jadi gubernur DKI. Inilah yang menjadi poin masukan buat PDIP untuk mengambil Pak Ahok. Kalau misalnya dilihat bahwa tidak ada KTP yang terkumpulkan untuk mendukung Pak Ahok, ya PDIP juga saya kira tidak akan memilih Pak Ahok sebagai calonnya. Ya, yang tadi itu usaha teman-teman atau timnya Pak Ahok mengumpulkan KTP itu sebagai bentuk langkah awal untuk mengidentifikasi dukungan masyarakat. PDIP dalam hal ini melihat itu. Melihat dukungan, bentuk dukungan itu satu. Yang kedua, ya saya kira memang hari ini kan partai politik itu berlomba-lomba mencari calon atau figur kepemimpinan yang memang mendapat perhatian banyak dari masyarakat, dari konstituen DKI. Ya, dengan munculnya nama yang lain, ya Wali Kota Bandung juga ingin mencalonkan diri di 01 DKI. Saya kira itu kan semuanya terserah masyarakat. Karena masyarakat hari ini banyak tokoh-tokoh yang hadir di hadapan masyarakat ya untuk mendukung mereka, dan mereka harus benar-benar bisa menarik simpati masyarakat. Tapi ingat, simpati itu masyarakat itu bisa berubah. Seiring dengan waktu bisa berubah. Yang penting hari ini adalah bagaimana partai politik menyeleksi orang-orang yang memiliki kompetensi untuk menjadi 01 DKI. Karena masalah di DKI ini kan sangat banyak ya. Sangat banyak masalah DKI, dan yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah yang memang punya jiwa kepemimpinan yang memang benar-benar menyelesaikan masalah. Karena salah satu dalam trik kepemimpinan itu ada salah satu fungsinya adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi social problem itu bagaimana diatasi, yang kemudian menjadi poin masyarakat bahwa pemimpin kita ini datang untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menciptakan masalah. Baik, kalau kita masih menelisik tentang PDIP-nya nih Pak, PDIP telah banyak menghasilkan berbagai pemimpin yang telah memimpin beberapa daerah sampai dengan Presiden Republik Indonesia. Apakah ini memang salah satu jebolannya juga Pak, salah satu keinginannya untuk membuat Ahok tergabung di dalamnya? Ya, saya kira itu bisa diterima, karena memang kan usahanya partai, ya jangankan PDIP, partai-partai yang lain pun juga punya visi seperti itu. Bagaimana menguasai pemerintahan di seluruh Indonesia, kan dari pusat sampai di daerah. Gubernurnya dari partai A, presiden dari partai A, kalau bisa bukan partai B kan itu. Itu kan ini kan semua persaingan. Karena dalam politik itu kan bagaimana berusaha mencapai kekuasaan
kekuasaan tertentu dalam jabatan tertentu. Ya, ini saya kira itu benar. Jadi partai politik memang berusaha bagaimana setiap daerah itu bisa dipimpin oleh partainya. Misalnya ya, di PDIP hari ini presiden dari PDIP, kemudian gubernur-gubernur banyak dari PDIP, misalnya Jawa Tengah gitu ya. Nah, ini kan poin dari partai itu. Ketika banyak daerah yang dikuasai oleh partai A misalnya, itu menjadi poin akan akan meningkatkan elektabilitas partai politik itu. Tapi sebaliknya, ketika tokoh-tokoh itu atau para pemimpin itu tidak mencerminkan kepentingan rakyat, akan menjadi bumerang juga bagi partai politik itu. Oleh karena itu, semakin banyaknya tokoh-tokoh atau pemimpin yang asalnya dari partai politik tertentu, juga konsekuensinya besar. Kenapa? Karena tanggung jawab itulah yang dibawa, partai politik yang dibawa, namanya partai politik yang dibawa. Ketika misalnya saya kasih contoh ya, partai politik A banyak gubernurnya atau bupatinya dari partai politik yang sama. Tapi kita lihat bahwa misalnya partai politik tersebut banyak pemimpinnya atau bupati, wali kota dan gubernurnya korupsi misalnya, itu menjadi bumerang partai politik itu juga. Oleh karena itu kan ini tanggung jawabnya berat sebenarnya. Hati-hati, memang naik setinggi-tingginya, tapi begitu ada masalah akan turun juga serendah-rendahnya. Sehingga tergantung pemimpin-pemimpin yang terpilih itu ya, Pak. Oleh karena itu partai politik harus benar-benar selektif, melihat orang-orang yang bisa dipercaya, yang benar-benar punya visi ke depan buat kepentingan rakyat, jangan sampai untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang menjadi poin dari partai politik. Namun Pak, sempat terpikir barusan oleh saya, apakah PDIP merekrut Ahok ada hubungannya Pak dengan presiden kita yaitu Pak Jokowi? Ya, setidaknya kalau kita lihat signifikansi hubungannya, ya mungkin bisa terjadi karena Pak Ahok kan dulu untuk periode pertama jadi wakil gubernur DKI pasangan dengan Pak Jokowi waktu itu, ya kan. Kemudian Pak Jokowi jadi presiden, ini kan semua dukungan dari PDIP. Ya, saya kira alasan inilah juga PDIP akan merekrut memilih Pak Ahok karena dulu satu pasangan dengan Pak Jokowi. Walaupun waktu itu Pak Ahok kan dari Gerindra. Dari Gerindra Pak Ahok waktu itu dipasangkan dengan Gerindra. Tapi sekarang Gerindra dan PDIP kan kalau yang dulu berpasangan, ya sekarang berlawanan. Tapi kan Pak Ahok udah keluar dari Gerindra, gitu kan? Udah keluar dari kepengurusan Gerindra. Nah sekarang Pak Ahok dilirik oleh PDIP misalnya. Ya saya kira PDIP juga ya sah-sah saja dan Pak Ahok juga sah-sah saja bergabung dengan PDIP. Orang ini direkrut. Cuman hati-hati saja karena ya menjadi persoalan kemudian adalah ketika masyarakat tidak mendukung gitu. Kalau misalnya benar-benar dukungan KTP tadi sebagai langkah awal untuk mempersuasi PDIP, ya kan? Kalau PDIP melihat bahwa wah ini dukungan masyarakat banyak nih, ya kan sebagai langkah, ini sebenarnya langkah persuasif sebenarnya. Langkah persuasif dari pihak Pak Ahok untuk ya pertama menarik perhatian di samping perhatian partai politik juga perhatian masyarakat. Nah, saya kira ini juga ya langkah strategis buat Pak Ahok gitu ya. Baik, setelah ini akan kita lanjutkan lagi Pak, apalagi mengenai sebenarnya pantas atau tidak Pak Ahok mencalonkan dirinya kembali kalau dilihat track recordnya selama periode ini. Setelah ini akan kita bahas, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Paras, kita lanjutkan lagi nih. Setelah tadi kita membicarakan tentang adanya isu bahwa Ahok akan bergabung bersama PDIP, sekarang mari kita coba kita telusuri sebenarnya apa sih yang membuat Ahok ini percaya diri untuk mencalonkan dirinya kembali, lalu juga didukung oleh 1 juta KTP DKI Jakarta, lalu juga sampai saatnya sekarang ini beliau ingin direkrut
menjadi anggota dari partai politik PDIP, salah satu partai penguasa di Indonesia. Sebenarnya apakah Pak Ahok ini pantas untuk mendapatkan berbagai predikat tersebut, Pak? Iya, saya kira gimana ya mau dijawab ya, karena kalau percaya diri memang Pak Ahok percaya diri, orangnya percaya diri. Ya percaya diri karena idealisme beliau memang. Tapi di sisi lain jangan sampai ini apa menjadi kita kan nggak tahu nih 1 juta berapa 1 juta KTP ya. Ya 1 juta KTP itu sebenarnya saya juga belum percaya karena belum lihat secara kasat mata bahwa KTP itu terkumpul 1 juta. Karena ini kan isu yang berkembang di masyarakat. Ya kalau misalnya itu benar 1 juta bahkan mungkin lebih dari itu lagi, ya saya kira Pak Ahok akan tambah percaya diri untuk mencalonkan diri bahwa karena dia merasa bahwa masih banyak yang mendukung beliau gitu kan. Tapi jangan sampai ini hanya sebagai berita biasa yang tidak benar atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya beliau lagi akan mencalonkan diri lagi. Kalau dilihat dari sisi percaya diri, beliau sangat percaya diri. Tapi percaya diri itu tidak cukup. Karena harus mendapat perhatian penuh dari masyarakat atau dukungan penuh dari masyarakat. Yang kita lihat selama ini kan banyak kontroversi ya. Kontroversi Pak Ahok ada yang suka dan tidak suka. Dan yang saya amati banyak yang tidak suka karena persoalan komunikasi politik beliau yang masyarakat menilai cenderung misalnya kasar, keluar kata-kata kasar misalnya, bahkan sering bertengkar dengan anggota DPR gitu kan. Namun kalau bicara tentang komunikasinya Pak, ada hal yang menarik bahwa memang ada segelintir masyarakat juga yang menyukai gaya komunikasinya yang tidak berbelit-belit, langsung to the point dan tegas. Justru itu kan kontroversi. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, munculnya kontroversi itu kan ada yang suka dan tidak suka. Nah terkait Pak Ahok memang ada seperti itu, ada yang suka dan tidak suka. Yang suka melihat dari aspek idealismenya Pak Ahok, memang kasar, keras, tapi tujuannya adalah baik untuk masyarakat DKI gitu kan. Saya sendiri melihat Pak Ahok idealismenya bagus. Kenapa? Karena memperjuangkan sesuatu yang benar buat kepentingan masyarakat DKI, tapi di sisi lain banyak yang menantang beliau. Mungkin jadi gini, saya kira pernah saya bahas di media juga dulu, saya kalau nggak salah juga di sini ya, gaya komunikasi politik Pak Ahok. Jadi dalam komunikasi itu, walaupun tujuannya kita baik, tapi cara menyampaikannya tidak baik, cara mengkomunikasinya tidak baik, akan endingnya adalah akhirnya tidak baik hasilnya. Dan itu Pak Ahok terjadi seperti itu. Tujuannya bagus, tapi cara mengkomunikasikan mungkin kasar, caranya tidak baik misalnya, sampai orang banyak yang kecewa kan itu. Tapi kalau masyarakat yang juga idealis ya tetap aja memang loyal kepada Pak Ahok karena sosok seperti ini yang harus memimpin DKI Jakarta itu memang orang yang idealis, orang-orang keras kan itu. Ya sehingga muncullah kontroversi itu. Tapi ini menjadi persoalan di kemudian hari ketika pro kontra terjadi sepanjang Pak Ahok mau jadi gubernur, ya konsekuensinya adalah dukungan publik DKI. Kalau ini terus terjadi, saya kira akan sampai pada akhirnya 2017 itu pemilihan dan sampai dicalonkannya resmi dari PDIP, ini akan muncul kontroversi terus ini selama ini. Ya, sampai akhirnya Pak Ahok resmi dicalonkan sebagai 01 DKI dari PDIP misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira masyarakat hari ini ya bisa dilakukan survei, saya kira ya. Kan lembaga survei juga banyak. Bagaimana dukungan publik, dukungan konstituen ya, dukungan masyarakat DKI kepada Pak Ahok. Kalau misalnya lembaga survei berhasil mensurvei masyarakat, meneliti masyarakat terkait dukungan masyarakat kepada Pak Ahok, ya bisa dilihat di sana, bisa dilihat dukungan berapa besar dukungan masyarakat ke Pak Ahok, juga mungkin calon-calon yang lain, sehingga partai politik akan mengambil keputusan bahwa inilah calon kita. Gitu. Di luar gaya komunikasi dan juga dukungan yang dimiliki oleh Pak Ahok, kalau kita melihat hasil kerjanya Pak selama periode ini, mulai dari kalau saya pribadi saya melihatnya banyak sekali Pak perbaikan yang dilakukan, yang terjadi, yang terlihat secara langsung di DKI Jakarta ini.
Apakah perbaikan-perbaikan ini memang kebetulan terjadi atau memang tidak terlepas dari kerasnya ataupun kontroversialnya selama masa pemerintahannya Pak Ahok sendiri tahun ini? Iya, kejutan-kejutan Pak Ahok selama memimpin untuk merubah wajah DKI, ya, saya kira ya banyak yang mendukung, ya, banyak yang suka cara memimpinnya, cara melakukan perubahan, kan itu. Ya, salah satunya adalah penggusuran Kalijodo untuk dijadikan tempat yang yang kondusif, yang nyaman, untuk gitu ruang kan. terbuka hijau. Ya, kemudian masalah kali-kali di Jakarta ini dibersihkan, kemudian diperbaiki supaya layak, dan yang tinggal di bantaran sungai dipindahkan, dicarikan tempat yang layak untuk tempat tinggal mereka. Saya kira itu bagus, karena pertama adalah untuk bisa memperbaiki kehidupan masyarakat bersangkutan. Yang kedua adalah supaya Jakarta tidak banjir lagi, ya kan? Nah, Jakarta ini kan jadi serba ini, kita di musim hujan banjir, di musim panas kita kebakaran. Nah, kebakaran itu rawannya. Jadi saya kira terobosan-terobosan Pak Ahok selama ini, ya saya kira ini banyak masyarakat yang senang, banyak yang suka. Hanya saja yang menjadi polemik biasanya beliau menyampaikannya dengan cara yang keras. Tapi kekerasan ini sebenarnya mungkin tujuannya baik. Tujuannya baik karena untuk perubahan tadi. Jadi saya kira ya Jakarta dengan cara inilah yang pantas, yang cocok misalnya, gitu kan. Apakah gaya komunikasi Pak Ahok itu dibuat-buat seperti itu sehingga untuk menarik perhatian atau untuk menjadi ciri khas dari Pak Ahok, atau memang pada dasarnya Pak Ahok memang seperti ini, Pak? Kalau saya melihatnya, saya bukan sarjana psikologi, ya, tapi kalau saya melihat beliau dari psikologi komunikasi, ya, beliau dia tampil apa adanya. Dia apa adanya. Itulah karakter Pak Ahok, gitu. Ya, dengan cara seperti itu, bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Kalau pencitraan ketahuan. Kalau pencitraan malah beliau ramah, diciptakanlah suasana yang orang supaya senang, gitu kan. Tapi beliau tampil apa adanya. Mau dibenci silakan, nggak dibenci juga syukur, kan itu. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi beliau tampil apa adanya. Seperti itulah orang-orang idealis. Nah, Pak Haras maksud saya. Kalau bicara tentang Pak Ahok sendiri, langkah-langkah persuasif seperti apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Ahok supaya kontroversi-kontroversi yang terjadi di periode ini tidak terjadi di periode setelahnya, Pak? Atau apakah memang permasalahan Pak Ahok hanya komunikasinya saja, Pak? Ya, langkah-langkah Pak Ahok yang perlu diperhatikan kalau menurut saya supaya didukung oleh banyak secara umum di masyarakat DKI, ya mau nggak mau dia harus melakukan langkah-langkah persuasif. Langkah-langkah persuasif, ya yang paling penting adalah ya komunikasinya. Kembali lagi kepada gaya komunikasinya. Komunikasi politik Pak Ahok seringkali melukai hati orang misalnya, gitu kan, atau mengecewakan orang. Ya saya kira itu. Tapi memang dalam komunikasi kan orang yang memang tipikalnya seperti itu, ya ada juga yang memang dibuat-buat, gitu kan, sehingga cara menyampaikan pesan berbeda-beda. Gitu. Saya kira hal-hal yang perlu diperbaiki Pak Ahok adalah gaya komunikasi, ya, karena tadi saya sudah katakan bahwa biasanya tujuan kita baik, tapi cara mengkomunikasinya tidak baik, akan hasilnya menjadi tidak baik. Saya kira. Di luar komunikasinya yang harus diperbaiki, apakah memang Pak Ahok sudah memiliki kriteria ataupun persyaratan untuk menjadi gubernur, Pak? Ya, kalau kriteria saya kira beliau sudah memenuhi itu. Tapi kan lagi-lagi kita kembali ke dukungan masyarakat. Walaupun orang memenuhi syarat kriteria 100% memenuhi syarat itu, tapi kalau masyarakat tidak mendukung, ya tidak mungkin terpilih, kan itu. Jadi sekarang tergantung masyarakat. Masyarakat mendukung apa tidak? Karena legitimasi kan adanya di masyarakat. Bagaimana konstituen mendukung calon yang bersangkutan untuk apakah menjadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, itu dari masyarakat. Saya kira masyarakat DKI Jakarta masyarakat pintar semuanya, cerdas, karena perkumpulan orang-orang cerdas adanya di Jakarta ini, ya, dan itu menjadi warga negara DKI Jakarta. Baik, menuju pemilihan gubernur di tahun 2017 nanti, pada tahun ini sudah terlihat berbagai berbagai permasalahan yang mungkin mengarah kepada sabotase, Pak. Sabotase daripada
ingin memojokkan posisi dari Pak Ahok sendiri. Apakah dan ini pun sudah terlihat di berbagai media massa dan juga terlihat dari berbagai kejadian-kejadian, seperti salah satunya adalah penaruhan kabel di selokan tengah kota yang ingin membuat Jakarta menjadi banjir. Apakah hal ini bagaimana tanggapan Bapak? Iya, kalau itu saya kurang tahu ya, apakah itu sabotase atau apa, saya kurang tahu. Siapa tahu memang kabel itu memang dia jatuh sendirinya gitu ya, nggak ada orang yang naruh di situ. Ya tapi terlepas dari itu, ya itu tanggung jawab pemerintah DKI dalam hal ini, urusan listrik ya. Jadi ya ini kan kalau misalnya ada listrik atau kabel yang putus itu kan konsekuensinya besar ya, bisa menelan korban, kena strom, dan itu tanggung jawab pemerintah DKI. Pemerintah DKI siapa? Ya Pak Ahok kan itu. Persoalan dia apakah disabotase untuk mencari ya bisa saja mencari supaya nama Pak Ahok nggak bagus di mata masyarakat. Kalau itu saya tidak bisa jawab, saya kurang tahu persis ya. Tapi saya bisa memberikan suatu penjelasan terkait ini. Semakin dipojokkan orang malah semakin mendapat simpati dari masyarakat. Betul. Iya, semakin dipojokkan, semakin dilecehkan dan sebagainya yang sifatnya negatif, ya semakin mendapat perhatian masyarakat. Jadi kalau memang mau fair, mau bersaing dengan adil, dengan penuh wibawa, saya kira tidak perlu dengan cara seperti itu. Tidak perlu melakukan langkah-langkah yang menjatuhkan orang lain kan. Karena semakin dijatuhkan orang, itu kan semakin menaikkan dia gitu. Namun bicara tentang sabotase, apakah hal ini memang mungkin terjadi, Pak? Ya, tadi saya sudah katakan, saya kurang tahu. Kalau ini misalnya terjadi, ya kalau misalnya terjadi berarti justru menambah. Bukan, maksud saya adalah apakah dalam menuju pemilihan seperti ini, yang namanya sabotase itu mungkin terjadi di antara para partai atau para calon yang lainnya? Bisa saja terjadi, karena kan cara orang dalam strategi politik setiap orang berbeda-beda, bagaimana menjatuhkan lawan, bagaimana kita harus menang, gitu kan itu. Dan apakah ada hukum yang mengaturnya, Pak? Ya, ada aturan pelanggaran tapi ini pada saat sudah resmi pencalonan gitu kan, kemudian KPU sudah menilai itu, ada Bawaslu ya kan, ada Badan Pengawas Pemilu. Ya, kalau ada kampanye yang black campaign misalnya, ya itu ada aturannya, ada pelanggaran itu dan ada sanksinya. Nah, inilah yang saya kira di Pilkada DKI 2017 ya, setahun lagi nggak lama dari sekarang udah ramai-ramai untuk bagaimana calon pemimpin di partai masing-masing bisa berjuang. Ya, ini tergantung bagaimana lobby-lobby calon yang bersangkutan dengan partai politik. Baik, luar biasa. Setelah ini kita akan masih melanjutkan perbincangannya masih mengenai calon gubernur kita yang akan mencalonkan dirinya kembali, yaitu Pak Ahok. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Pak Ras, setelah perbincangan yang cukup panjang mengenai Pak Ahok yang ingin mencalonkan kembali menjadi gubernur di periode tahun 2017 nanti, kalau menurut Bapak sendiri, apa konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh Pak Ahok, yaitu di antara memilih untuk menjadi jalur independen atau bergabung dalam partai politik, Pak? Ya, konsekuensinya kalau misalnya beliau, Pak Ahok, mau milih jalur independen, tadi saya udah sampaikan di awal bahwa jalur independen ini selama ini historisnya belum ada yang menang ya, belum ada yang mencapai kemenangan di jalur independen ini. Kalau misalnya Pak Ahok mau optimis bahwa berpikir bahwa saya yang akan memulainya untuk menjadi pemenang di jalur independen, saya kira juga itu sangat fenomenal kan ya. Tapi ingat bahwa
memang selama ini nggak pernah mencapai kemenangan di jalur independen ini, ya banyak pengamat yang lain banyak mengatakan bahwa kalau Pak Ahok ada di jalur independen untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ya, itu akan sulit karena banyak yang masyarakat selama ini tidak mendukung di jalur independen itu. Oke. Itu. Nah, kalau misalnya beliau di partai politik dalam hal ini PDIP, saya kira karena pendukung PDIP kan hari ini banyak, jadi pendukung partai politik misalnya PDIP, ya dukungannya akan lari ke Pak Ahok. Yeah. Jadi dukungan secara lembaga dan dukungan secara individu. Kalau di jalur independen, dukungannya hanya secara individunya Pak Ahok, kan itu, bukan partai politik. Tapi kalau beliau berada di jalur partai politik dalam hal ini PDIP, pendukung PDIP di DKI Jakarta itu akan mendukung Pak Ahok, ya kan? Ya. Kemudian individu-individu yang terlepas dari persoalan partai politik, ya juga akan lari otomatis ke Pak Ahok secara individunya, gitu kan? Nah, dua ini memiliki konsekuensi masing-masing. Kalau ditanya berapa persentase dari dukungan independen, ya saya kira independen sangat jauh kalau kita bandingkan dengan dukungan partai politik. Karena masyarakat selama ini kan udah lebih familiar dengan partai politik. Ya. Namun kalau misalnya kita melihat situasi sekarang juga masyarakat memiliki tingkat penurunan kepercayaan terhadap partai politik. Ya. Apakah hal ini tidak membuat Pak Ahok lebih baik melalui jalur independen, Pak? Oke, itu benar, Margaret. Saya kira cerdas pertanyaannya. Ya, memang akhir-akhir ini memang partai politik mengurangi banyak yang kekurangan kepercayaan ya dari partai politik. Yeah. Banyak partai politik yang kehilangan legitimasi, elektabilitas dari masyarakat itu sendiri. Karena kenapa masyarakat kecewa terhadap partai politik? Setiap ada calon yang menjadi presiden atau jadi gubernur atau jadi wali kota, jadi bupati, ya banyak mereka selalu memperjuangkan partai politiknya, bukan memperjuangkan rakyat. Yeah. Ya. Nah, inilah kekecewaannya masyarakat. Tapi lagi-lagi karena masyarakat sudah familiar dengan partai politik, siapa partai politik siapa yang didukung oleh partai politik. Nah, ini menjadi perhatian masyarakat. Kalau misalnya tadi saya sudah katakan Pak Ahok misalnya tetap bersekuku di jalur independen dengan prinsip bahwa saya harus memulai nih di jalur independen ini menjadi pemenang pemilu. Dengan kepercayaan diri yang dimiliki oleh Pak Ahok. Pastinya yang dimiliki oleh Pak Ahok. Saya kira bisa saja. Tapi ya memang selama ini sih secara kalau kita lihat secara histori memang belum ada yang menang di jalur independen. Tapi ya siapa tahu Pak Ahok memulai kemenangan di jalur independen adalah Pak Ahok. Boleh jadi. Ya itu kan sah saja. Baik. Nah, menuju pemilihan gubernur di tahun 2017 nanti, menurut Pak Aras sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh semua pihak, Pak? Baik dari pemerintahan, masyarakat, dari calon-calon dan juga mungkin dari partai politik, sehingga pemilihan gubernur nanti dapat berjalan dengan baik, Pak. Iya, saya kira kalau ada 3 aspek ya, ada aspek masyarakat, partai politik, dan juga calon bersangkutan. Ya, masyarakat poinnya adalah bagaimana calon bersangkutan memang visi mereka ke depan adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu dan golongannya tertentu, bukan partai politiknya gitu kan ya. Jangan sampai selama ini pengalaman ya rata-rata yang diperjuangkan ketika jadi pemimpin adalah partai politiknya, ya kelompoknya dia, bukan orientasi kepentingan rakyat. Ya masyarakat poinnya adalah bagaimana pemimpin itu yang dipilih itu adalah benar-benar perjuangan mereka untuk kepentingan rakyat. Selama periode dia memimpin adalah untuk kepentingan rakyat. Nah kalau dari aspek partai politik, ya partai politik kan memang memilih orang yang bisa memenangkan pemilu itu, pilkada itu, karena adalah kemenangan partai politik. Kemenangan calon itu adalah kemenangan partai politik. Ya, yang tersenyum manis kan partai politik karena dia mendukungnya gitu. Ya, yang bersangkutan sebagai individu, sebagai calon, sebagai figur adalah ya dia akan bekerja dua sisi nih. Apakah dia mementingkan kepentingan politik atau kepentingan rakyat? Yang saya amati selama ini banyak-banyak yang mementingkan kepentingan partai politik. Buktinya di DPR sana yang notabene adalah wakil rakyat tapi rata-rata selalu mewakili partai politik. Baik, kalau sebagai masyarakatnya, Pak? Ya sebagai masyarakat tadi, masyarakat tetap mereka melihat dan memilih
sosok pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka. Baik. Karena yang selama ini yang terjadi adalah setelah dipilih menjelang pemilu misalnya mereka merengek-rengek datang mencari dukungan rakyat, setelah dipilih melupakan rakyat. Baik, sebelum menutup perbincangan kita pada hari ini ada satu pertanyaan yang memang penasaran dengan jawaban Pak Aras. Kalau Pak Aras lebih mendukung Pak Ahok untuk melalui jalur independen atau melalui partai politik, Pak? Kalau saya nggak ada pilihan. Kalau harus pilih, Pak, harus untuk dukungan untuk Pak Ahoknya? Ya, saya belum menentukan sikap mendukung siapa-siapa. Tapi kalau Margaretanya harus memilih, ya analisa politik saya karena di jalur independen belum pernah ada yang menang, ya saya lebih menyarankan melalui pintu partai politik. Baik. Terima kasih Pak Aras untuk perbincangannya hari ini, luar biasa sekali. 1 jam sudah di Rumah Demokrasi membincangkan mengenai pencalonan kembali Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Siapapun pemimpinnya, yang pasti Jakarta membutuhkan pemimpin yang tegas dan juga konsisten untuk memimpin Jakarta yang lebih baik. Saya Margareta, Pak Aras, dan seluruh kawan bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Rumah Demokrasi selanjutnya.